Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa pada hari Jumat pertama tahun bulan September 2022 ini, tanggal 2 September. Saya Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini. Kutipan Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Saya membaca dalam sebuah status WhatsApp seorang sahabat yang saya hafal betul dan saya pikir inspiratif untuk dibagikan. Dikatakan demikian di statusnya. Dampak dari menurunnya minat baca adalah meningkatnya minat berkomentar. Kalimat yang bagus saudari-saudara. Dampak dari menurunnya minat baca adalah meningkatnya minat berkomentar. Tentu saja ini mau dikatakan kepada kita saudari-saudara bahwa ada banyak orang mudah sekali berkomentar, mudah sekali omong apa saja, apalagi di zaman media sosial ini. Dan mudah sekali untuk nyinyir kepada orang lain. Nyinyir itu pasti selalu bernuansa atau bermakna negatif. Saudari-saudara, benar, makin orang tidak banyak membaca, maka memang akan lebih banyak omong, banyak berkomentar. Dan pasti komentarnya bukanlah komentar yang bernilai positif, yang mengalirkan energi positif, yang berdampak baik. Sebab berkomentar, apalagi yang berbau nyinyir, senantiasa tidak disukai, senantiasa dihindari oleh banyak orang. Dalam konteks beriman atau beragama saudari-saudara, saya ingin katakanlah menyadur kalimat tadi dengan mengatakan bahwa salah satu dampak dari kurangnya iman adalah meningkatnya, bukan komentar, tapi meningkatnya nyinyir, meningkatnya katakanlah itu penghakiman atau vonis. Sebab kalau orang beriman saudari-saudara,
maka dia pasti akan berusaha untuk rendah hati. Pasti tidak mudah untuk berkomentar. Pasti tidak mudah atau tidak gampang untuk menghakimi orang lain. Sebab salah satu indikator dari beriman bahwa orang menjadi semakin bijaksana. Orang menjadi semakin menghargai orang lain. Orang menjadi tidak mudah menghakimi sesamanya. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mendengar dalam Injil tadi yang saya bacakan, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Tentu saja bertanya itu sesuatu yang baik, saudara-saudari. Kalau orang memang ingin menggali informasi, kalau sebuah pertanyaan itu motivasinya tulus, bukan modus. Kita tahu saudara-saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat senantiasa merupakan kelompok yang kontra dengan Yesus. Karena itu soal puasa mereka mulai memakai ilmu perbandingan. Kita dengar tadi mereka mengatakan, murid-murid Yohanes sering berpuasa, sering bersembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Ini sebuah penghakiman, menilai orang berdasarkan hanya kepada apa yang tampak. Apalagi didasari oleh sebuah motivasi yang kurang baik, kurang positif. Ketika pertanyaan itu sebetulnya diajukan bukan untuk mendapatkan informasi, bukan untuk katakanlah kalau orang bilang tabayun, bukan untuk meminta penjelasan atau apapun itu, tapi karena Anda sudah punya vonis, punya katakanlah penilaian yang buruk tentang seseorang atau sekelompok orang, maka pertanyaan Anda menjadi tidak lagi netral, tidak lagi tulus, tetapi sudah membawa serta modus. Pertanyaan orang-orang Farisi tentang puasa kiranya demikian juga saudara-saudara. Sehingga kita mendengarkan Yesus kemudian menjawab dengan mengatakan, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai bersama mereka? Jadi kata mempelai itu adalah kata yang digunakan Yesus untuk menggambarkan ketika mempelai ada, yang ada adalah sukacita, kegembiraan. Sedangkan berpuasa justru sebaliknya. Berpuasa justru sebaliknya. Orang mengekang diri, tidak ada, katakanlah itu kegembiraan. Orang berusaha untuk bermati raga, untuk melakukan tobat. Saudara-saudara, ketika Yesus ada di tengah kita, kita harus bersuka cita. Dan bukannya murung, bukannya berpuasa, bukan mati raga. Itu dikatakan Yesus dengan diperjelas lagi dengan sebuah gambaran tentang betapa orang kalau sudah minum anggur tua, susah untuk kemudian mengatakan anggur baru lebih baik. Itu dikatakan tadi di bagian akhir Injil. Tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Ingat saudara-saudari, ini soal bagaimana orang menilai sesuatu. Kadang-kadang kita melihatnya seperti ini. Orang tua-tua selalu akan mengagungkan zaman mereka. Dulu kami begini, lebih bagus dan sebagainya. Sekarang anak muda begini, tidak seperti kami dulu. Jadi ada masa-masa keemasan zaman atau masa lalu yang kemudian diagungkan pada masa kini. Padahal situasi sudah berubah, masa sudah berubah, situasi kondisi perkembangan sudah berubah. Maka orang harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada sekarang.
Bukankah saudara-saudara memang biasa bahwa kita kembali ke romantisme masa lalu? Orang mengatakan zaman Soeharto dulu lebih baik karena kurang demonstrasi, kurang masalah keamanan, apalagi yang namanya terorisme. Masa sekarang tidak lebih baik dari yang dulu. Ini saudara-saudara. Orang lupa bahwa setiap masa ada situasi, kondisi yang dihadapi dan tidak mungkin sama. Sama dengan orang-orang Farisi. Mereka masih hidup dengan pola pikir masa lampau, pola pikir hukum Taurat. Sementara Yesus, dia hidup pada masa perjanjian baru. Dia datang untuk membarui. Dan mestinya orang hidup sesuai dengan konteksnya. Tetapi itulah, orang Farisi mengagungkan masa lalu, hukum Taurat, dan tidak terbuka untuk Yesus yang datang justru untuk menyempurnakan hukum Taurat. Saudara-saudara, pola pikir semacam ini perlu kita renungkan, kita refleksikan. Kadang-kadang kita juga hidup seperti mengagungkan masa lalu yang kita anggap lebih baik zaman kita dulu. Dan sekarang kita mulai menilai orang lain berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Dan biasanya kalau sudah seperti ini saudara-saudara, menjadi tidak up to date, tidak relevan dengan zaman, out of date. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk tidak mudah menghakimi, tidak mudah menilai, memvonis orang berdasarkan hanya pada apa yang kita lihat. Apalagi dengan motivasi yang palsu, motivasi yang tidak tulus. Jangan menilai kadar keimanan seseorang hanya dari apa yang kita lihat secara lahiriah. Karena belum tentu yang kita nilai itulah yang benar atau itulah kenyataan yang sesungguhnya. Belum tentu. Kadar keberimanan seseorang tidak dilihat dari apa yang lahiriah saja. Relasi dengan Tuhan itu intim. Dia akan nyata dalam tindakan yang penuh kasih. Bukan dalam tindakan-tindakan, sikap-sikap yang suka menghakimi, suka menghukum. Moga-moga kita saudara-saudara belajar dari firman Tuhan hari ini untuk senantiasa melakukan, mempraktekkan, menghidupi ajaran-ajaran iman, praktek-praktek hidup keagamaan, tidak sekedar untuk pamer, tidak sekedar untuk pencitraan, tidak untuk kemudian menganggap orang lain salah, menganggap praktek mereka lebih rendah. Yang paling penting adalah fokus kepada praktek agamamu sendiri. Fokus untuk menghidupi nilai-nilai agamamu. Jangan kemudian menilai agama orang lain berdasarkan agamamu. Kalau kitabnya sudah beda, kalau dakwanya sudah berbeda, ya susah untuk sama. Yang paling penting adalah fokus laksanakan kewajiban agamamu dan jangan kemudian merendahkan praktek hidup agama lain berdasarkan pola pikir agama sendiri atau penghayatan agama sendiri. Semoga kita menjadi lebih bijaksana, lebih menghargai semua orang, tidak mudah menghakimi, dan fokus untuk banyak berbuat baik. Selamat menjalani hari ini saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan dan menginspirasi kami agar senantiasa berpikir positif, agar tidak mudah menghakimi, agar tidak mudah menghukum. Supaya kami lebih terbuka untuk menghidupi iman kami tanpa merendahkan orang lain. Semoga hari ini Tuhan berkat penyertaan Roh Kudus bukannya kami hanya melakukan hal-hal yang baik, berkata-kata yang baik, dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Terpujilah namamu sepanjang segala masa.
Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.